Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Kemarin ada derby Madrid yang hasilnya anti klimaks le. Keunggulan Real harus buyar ya setelah gol penyeimbang datang dari si Spiderman alias Julian Alvarez. Halo selamat malam Jebriatim semuanya. Kita balik lagi hari ini di DPI Live. Jadi jangan lupa yang mau nyawer nanti Nesa bacain. Bukan begitu Mas Panji? Betul sekali Nesa. Dan pasti juga udah banyak yang menanyain kekalahan Liverpool di tangan tim papan bawah dari kasta yang lebih bawah lagi pada Premier League. Dan juga atau MU yang kemarin diselamatkan oleh gol offside Maguire. Nanti kita akan bahas juga bersama Coach Yasin dan juga bersama Mas Sabto Hari. Tapi sebelum kita mulai dari Inggris-Inggrisan, kita mulai dari bukan El Clasico, Derby Madrileno antara Atletico Madrid menghadapi Real Madrid yang berakhir dengan imbang 1-1. Tapi yang mengejutkan juga kemarin Ancelotti memilih seorang Dani Ceballos, ini pemain yang ban serep di mana-mana, tapi kemarin dipercaya menjadi di laga sepenting ini. Ubur-ubur ikan lele. Enggak. Ubur-ubur ikan lele. Panji udah sholat belum le katanya. Udah maghrib udah Isa mah nanti ya belakangan ya. Dari Ceballos, pemain yang buangan sana sini kok ditempatkan Ancelotti sebagai pemain utama di Derby Madrileno. Menurut lo apa yang ingin dicoba dipraktikkan Ancelotti di sini? Ya, gue nggak heran karena dia sering melakukan aneh-aneh yang ujungnya ya kayak begini ya. Bagus lah sering-sering kayak beginilah. Tapi lumayan kemarin mainnya kan sebenarnya. Lumayan apa? Lu nonton? Nonton gua. Gue juga nonton. Apa lumayannya? Ya dia nggak blunder pertama, masih bisa. Pemain yang jadi nggak blunder untuk lu udah lumayan. ya, tapi kan nggak jelek juga coach mainnya. Enggak, ya biasa. Iya biasa aja kan. Iya. Bukan yang hancur juga gitu. Enggak. Kan kalau biasanya pemain yang ditaruh di pemain-pemain yang bintang semua Enggak, ada yang gugup. bentar, lu harus lihat kalau lu sebagai back kanan atau back kiri gue masih posisi center. itu krusial loh. Center banget itu. Itu posisi krusial banget. Metronom sejati. Makanya lu keluar secara spontan lu bilang dia nggak bikin blunder. Iya. Artinya dia sering bikin kesalahan dan blunder di posisi itu. Cuman pada saat lu nggak tahu caranya untuk mendukung lini depan, ya gitu-gitu aja. Iya. Gimana lo melihat kemarin kejutan dari Ancelotti memilih seorang Ceballos dibandingkan main-main ada Modric di sana, ada Camavinga di sana. Kenapa ini? Ya ada rotasi juga kan Ji. Ya Madrid kan tanggal 12 tuh hari apa tuh? Hari Selasa ya? Hari Rabu. Hari Rabu dia lawan Liga dia lawan si ini. Oh, kemarin setelahnya besok. Iya, Manchester City. Oh, City ya, makanya dia harus ada rotasi yang dilakukan. Terus kalau pemain paling kreatif dari yang ada selain Modric, ya sebetulnya Ceballos masuk di situ. Gak ada yang please deh. Siapa lagi? Enggak ada, emang nggak ada. Ya makanya yang paling kreatif. Kalau Bellingham taruh di situ emang nggak bisa dengan sampingnya ada Camavinga gitu misalnya. Bellingham lebih kreatif lah. Ya Bellingham kan kebukti banyak bikin peluang. Iya, maksud gue mendingan ada Camavinga yang taruh di belakang lebih penyeimbang gitu. Dia tuh paling nggak tuh bisa ngedelay bola, bisa distribusin bola. Kan coach, Nggak bikin blunder, ngedelay bola. Itu udah sesuatu banget itu. Pokoknya dia main sesuai dengan ekspektasi Ancelotti. Lu main kayak begitu. Cuman kemarin kan yang jadi masalah bagi Madrid kan kalau kita bicara 45 menit pertama ya boring lah, termasuk boring. Iya, exactly. Baru seru babak kedua kemarin. Expected goalsnya 0,23 gitu kan. Artinya emang dikit banget peluang dan Atletico bermain emang timnya Simeone yang kita tahu. Kalau big match begini ya. Iya, lo susah banget untuk di-crack, susah banget untuk ditembus. Di babak pertama sama sekali nggak ada creativity yang bisa muncul. Praktis nyoba nembak dari luar. Vini giring bola, dapat peluang kebuka sedikit ditembak. Tapi bola-bolanya melenceng gitu. Karena memang begitu rapatnya pertahanan dari Atletico Madrid. Gue nggak setuju. Kan emang nggak ada creativity yang bisa ditawarkan Madrid selain ya pemain-pemain itu yang biasanya di babak pertama atau iya di babak pertama. Tapi kan, di babak kedua ya kita ngeliat Madrid yang lebih bisa manfaatin ruang-ruang yang bisa lebih dibuka lah sama pemain-pemain Madrid gitu. Atletico-nya lebih nge-stretch, ada pemain yang bisa masuk, ada pemain yang bisa ngoper. Yang di babak pertama kan kita nggak ngeliat mereka bisa melakukan operan-operan karena memang dari sayapnya dimatiin, dari tengah umpan terobosannya juga dimatiin, sehingga betul-betul manfaatin individual skillsnya untuk yang biasa mereka lakukan lah untuk bisa nyetak gol gitu. Tapi untuk bisa nyiptain banyak peluang di babak kedua dengan crossing itu kan baru mereka bisa berjalan setelah ada gol penyeimbang dari Mbappe. Dari situ momentumnya switch ke Real Madrid dengan begitu banyaknya peluang. Tapi ya Oblak main bagus, di sisi lain di Madrid Courtois juga main bagus. Sama ya apes juga kena Mister
si golnya sundulannya Bellingham itu. Iya. Ya, itu Enggak, gue nggak setuju kalau Aurel bilang defense-nya bagus nggak bisa di-crack, makanya mereka melakukan skill individunya. Justru gue balik, defense-nya kelihatan bagus karena tidak ada kerjasama antar mereka. Vinicius berapa kali egois. Kalau mereka seperti 15-20 menit terakhir di babak kedua lebih bermain bareng, lebih banyak, itu akan dari babak awal akan lebih jebol, lebih banyak peluang yang di-create. Ya, Dan ini memang Madrid di bawah Ancelotti. Ya bisa kalau umpan ya kalau lo tahu kalau kita balikin ke era Kroos sama Modric lagi prime ya mereka bisa umpan yang bisa nge-stressin pertahanan tapi kan ini nggak ada. Tapi di 15 menit 20 menit terakhir mereka menunjukkan loh berapa kali kombinasi berhasil jadi gue bilang defense-nya itu nggak bagus-bagus amat, standar lah, nggak jelek, nggak bagus. Tapi karena pemain Madrid terlalu egois sehingga mereka lewat shooting, bukan ya kayak Garnacho 11-12 lewat shooting, bukannya lewat crossing, passing, true pass, kayak hal kayak gitu nyaris nggak kelihatan di 50-60 menit pertama. Tapi nggak dikasih juga sih kesempatan sama si Atletico ya di awal-awal ya. Tapi di babak kedua sih agak mulai mengendor lah Atletico. Kalau dibilang lebih kuat, ya Madrid lebih kuat karena punya skill itu. Sayang skillnya nggak dimanfaatkan as a team. Skillnya benar-benar dimanfaatkan dengan individunya. Sebenarnya. Masalah efektivitas hanya doang yang peluang. membedakan kan Tapi berapa shot on goal? 10 nggak sampai. Karena shot on goal nggak harus menjadi peluang berbahaya. Betul. Kemarin peluangnya berbahaya cukup beberapa sih, ada 3-4 kayaknya Vini. Iya, itulah. Bellingham, Rodrigo. Itulah peluang dari shots yang mereka dapat, harusnya shotsnya jauh berkurang tapi meningkatkan peluang matang dengan bermain as a team. Ya kemarin sih lebih memang kelihatan ego masing-masing ya. Wah gila kemarin itu. Tapi kan memang di beberapa game sebelumnya memang ego itu bisa menghasilkan gol. Kemarin hanya mungkin apes dari si efektivitasnya, nggak ada yang berhasil membuahkan gol kemarin dari si peluang-peluangnya kemarin. Lu nggak bisa selalu mengandalkan skill individu karena kita bicara manusia juga. Oh iya. Sama kayak itulah apa namanya, Liverpool lah kalah. Kurang hebat apa pemain dia, walaupun cadangan tetap nama besar kan yang ada. Tapi it happens, mereka lagi off day aja atau fighting spiritnya kurang atau gimana. Nah kalau lu ngandelin skill doang, ngandelin performa individu, ini selisihnya cuma 1 poin sekarang. Lu kalau tetap ngandelin dan stuck lagi ketemu tim yang lebih parkir base lagi, karena mereka akan sering ketemu tim parkir base. Kalau nggak ngandelin kombinasi, ya susah. Dan gue bilang Madrid harusnya dengan squad yang mereka miliki, harusnya mereka yang juara. Ya walaupun di beberapa game sebenarnya walaupun mereka individualnya ngandelin skill individual, tapi sama chemistry-nya bisa jalan kadang-kadang. Tapi kadang egonya bisa lebih tinggi juga kadang. Masalah ego aja sih kalau. Tergantung moodnya nih kayaknya, egonya lagi pengen bagus. Pembuktian masing-masing. Mbappe kan terakhir golin tuh timnya kecil-kecil lah. Tim di Europa League-nya di Champions League-nya siapa. Terus habis itu kalau nggak salah, kalau nggak Las Palmas, Leganes gitu, tim-tim kecil yang dia golin gitu. Jadi kan dia butuh dia butuh pembuktian untuk bisa golin ke gawang Atletico. Jadi begitu dia harusnya tuh kan umpan ke Vini ada yang satu posisi kosong itu Iya kan, sampai dia sorry ada dia minta maaf, dia tahu banget itu dia coba nembak gitu. Jadi pembuktian masing-masing. Dan itu bukan Vini, Rodrigo pun sama. Rodrigo pun sama, dan Mbappe kalau dapat peluang dia akan shoot juga. That is the problem dengan, dan gue lihat Ancelotti nggak bisa menyatukan. Kenapa nggak masalah? Karena sekarang lagi menang rank 1. Jadi seolah-olah nggak itu masalah besar. Karena pada seluruh as a team nggak berjalan, lu menurun, lu masih bisa mengandalkan kombinasi ini. Nah nanti kalau seandainya agak menurun kayak pas kapan si berantem sama Modric, ini yang terjadi ego tinggi, jadi ribut di lapangan. Ini ya kemarin ya. Ya walaupun memang ini lagi-lagi lawannya ini juga bisa terjadi. Derby Madrid juga gitu kan. Yang memang ya sebenarnya dari sisi calculated pun ya mesti bilang calculated juga, walaupun sebenarnya mereka lebih layak menang dari sisi peluang. Lebih layak menang. Atletico nyaris nggak ada peluang-peluang yang berbahaya. Betul. Real Madrid lebih layak menang. Tapi dengan adanya City nih, menunggu tadi lu bilang Mas Aryo di hari Rabu dini hari, berarti ya Rabu dini hari akan ketemu City dan dia Vasquez juga cedera lagi. Ini berarti memang hitung-hitungan rotasinya akan sedikit memusingkan seorang Ancelotti nggak sih, dengan dia back aja udah kemarin Asensio dan juga Tchouaméni gitu kan. Iya, dia bingung di kanan. Ya Kamavinga kemarin terakhirnya ditaruh di bawah situ. Dia kayaknya nggak terlalu percaya sama Mendy. Kalau Kamavinga ditaruh di kiri, Mendy di kanan kan sebenarnya bisa juga gitu. Yang lebih sering bermain di kiri kan si Kamavinga gitu. Cuman nggak tahu kemarin instead of
masukin Mendy, dia lebih percaya sama si Fran Garcia, sama yang di kanannya ya si Kamavinga gitu. Jadi ya mungkin harus ada rotasi ya, mau nggak mau kan. Siapa lagi yang ditaruh di posisi itu? Di tengah udah pasti ya cuma ini lagi yang akan turun di posisi itu. Nggak ada pemain yang back tengahnya yang sehat, sehingga ya kalau lo tanya rotasi ya pasti akan rotasi. Cuman siapa yang ada pemain kreatifnya itu nanti yang akan dimainkan siapa? Apakah Modric dari awal? Apakah nyoba Arda Güler? Apakah Brahim Diaz? Jadi ya tergantung lagi-lagi moodnya si Ancelotti mau kayak gimana Madrid di bawah. Ya, tadi kan lagi-lagi pertanyaannya ketika lawan Atletico Madrid mereka dengan back pas-pasan, Raul Asensio, Tchouaméni yang bukan back. Sekarang next lawan City, tantangan berikutnya. Ini Tchouaméni itu sering merugikan Madrid loh. Bikin pelanggaran-pelanggaran yang nggak penting. Sering banget. Out of position kalau iya sering banget. Dan gue setuju bahwa mereka nggak punya pilihan karena dan kalau lu mau merotasi ya itu aja. Bahkan ini pemain siapa lagi back kiri ini sama center back itu yang salah siapa? Pemain coach. Manajemen. Manajemen yang salah. Mereka cuma beli pemain depan. Iya, ini. Mereka mengabaikan lini tengah sama lini belakang. Kayaknya harus ada barteran antara uang yang dikeluarkan untuk Bellingham dan juga Mbappe untuk menyimbangkan neraca. Iya kayak posisinya Pep sama City juga pasti nggak ngira kan sebanyak ini pemain yang cedera semuanya di posisi back. Dari awal kalau Pep kalau gue bilang bukan masalah cedera aja, memang 4 pemain senior itu lagi drop. Iya, ingat di luar itulah kan cederanya juga banyak banget kan. Iya. Maksudnya lu nggak mengira bakal mendapatkan cedera sebanyak ini, makanya dengan squad yang seperti ini yang tadinya mungkin bisa works tanpa lo dapat akuisisi baru, tapi sekarang kan ketika Courtois dari awal musim cedera, lalu Eder Militao cedera, Rudiger juga cedera, Dani Carvajal juga cedera, jadi itu kan pilar-pilar yang harusnya bisa main dalam rentang yang panjang gitu, tapi ini kan mereka absennya justru yang panjang. Dan ini kita akan lihat apakah nanti Madrid bisa menyiapkan skuad terbaiknya, walaupun yang akan terbaik, maksudnya dengan susunan yang ada, Ancelotti bisa menyiapkan skuadnya menghadapi City. Tapi kita pindah sedikit ke rivalnya yang kemarin. City-nya kan juga compang-camping. City-nya juga compang-camping. Iya, gua harap Abdul Qadir, Guardiola duet tuh. Abdul Qadir cetak gol loh. Lawan klub divisi 3. Leyton Orient kan. Divisi 3 itu ternyata. Iya. Menang cuma 1-2. Agak berat. Nah, sekarang ada Barcelona yang lawan Sevilla. Kemarin udah kayak, ini Sevilla emang udah bukanlah tim mungkin yang kayak 5 tahun lalu gitu atau 4 tahun lalu yang masih sangar, walaupun sesekali bisa menyulitkan dengan pemain-pemain yang memang cukup attacking. Tapi kemarin di babak kedua kayaknya serasa mudah sekali Barcelona bisa menjebol gawang. Apakah karena memang itu kemarin akhirnya ini yang gue bilang, ketika depannya buntu lu butuh supply juga dari tengah atau jadi second line mendobrak ya. Kemarin Pedri lebih banyak kelihatan keluar gitu, nggak cuma sebagai support untuk tiga-tiganya, tapi dia juga bisa ngasih juga nyata berupa assist juga dan juga dobrakan dari lini kedua sebenarnya kan. Iya, Pedri, Yamal lagi at his Van de Boer best sekarang lah ngapain kemarin. ya? Nganggur ya? Jadi pandit dia. Kemarin juga Yamal lagi bagus-bagusnya main. Fermin juga lagi Rafinha, bagus, ya. tapi dapat kartu Merah merah. baru masuk babak kedua. Iya, Rafinha juga lagi bagus juga ya. Semua kalau mereka lagi works as a unitnya nyaman mainnya, ya kayak gini lah Barcelona. Begitu kayaknya enak banget untuk bisa Cuman bikin kita gol. juga lihat Barcelona di mana 3-4 match nggak menang Nggak atau 5 match lebih nggak efektif aja sih emang sering kali dia. Waktu Yamil cedera, sama Yamal. lini pertahannya kan tetap ada ruang untuk counter kan. Kemarin Sevilla counternya bagus banget, bukan satu, untungnya offside tuh. Kalau enggak kan ya mereka akan kebobolan dengan skema yang ya kayak gitu, terlalu tinggi, ada lubang dimanfaatin. Ya tapi Sevilla nggak bisa manfaatin itu. Padahal mereka punya pemain-pemain yang cukup cepat juga dalam counter. Dan kayaknya di tengah ini masih akan terus rotasi coach ya, Pedri, De Jong, Gavi. Ya ada pilihan dan pemain muda yang diturunin perform semua. Iya. Tapi kan dia masih menunjukkan, berarti nama-nama kayak si siapa Casado itu udah nggak bisa menjadi utama. Kalau suruh milih rotasi. Ya Casado kan rotasi terus kan. Rotasi terus. Nggak dapat firm terus nih. Yang firm paling ya untuk Pedri, gue. Gavi. Iya Pedri, Gavi sama De Jong kayaknya. Oh De Jong, bukan Casado justru. De Jong sekarang berapa terakhir udah main terus. Oke. Dan kemarin juga. Dan kemarin lumayan bagus. Kemarin. Lebih advance juga kemarin. Iya. Fermin juga bagus kalau gua, Fermin juga bisa. Fermin sih lumayan. Cuman konsistensinya si Fermin emang. Ya, Fermin konsistensi. Kelihatan masih agak Fermin rough itu aja. untuk gue kayak Xavi KB2 lah. Iya, cuma bedanya dia Nggak lebih konsisten. Lebih sering ngegolin aja bedanya dia. Iya. Ya kan? Tapi di awal-awal, Iya, Xavi di awal-awal yang agak gerasa gerusuk, terabas sekarang sana, lebih terabas sini, lebih pinter lah. Kemarin kena kartu merah pula. Nah, itu kalau kartu merahnya menurut kalian layak nggak?
Karena kalau gue lihat berkali-kali tuh kayaknya Enggak. nanggung gitu ya, agak jelas kurang jelas. Benturannya itu kan betis kena betis. Sebenarnya bukan benturan itu, Tapi cuman agak kenapa membahayakan. karena kakinya naik. Iya. Padahal Dan kayak itu gunting bahaya. gitu ya. Padahal dia mulai slide-nya kakinya ke bawah loh. Iya, Gua iya. pikir, oh, Kena tapi bola kan? Abis itu dia naik tuh. Udahannya naik. Kena bola terus naik. Nah ini yang bahaya karena kalau kena kaki, kena lutut bisa patah itu lutut. Dan begitu lututnya yang bawah juga nabrak juga kan, Iya. masalahnya udah kayak dua kaki jadinya. Jadi kenanya itu kenanya sih benturannya nggak bahaya sama sekali. Cuman ngangkatnya Membahayakan ini yang bahaya. Miss time challenge lah. Iya. Dan sekarang jaraknya sama Madrid dan juga Atletico udah makin tipis. Nah, Satu. kalau kemarin kan lu bilang Madrid masih, Sama Madrid 2. lu berdua kan bilang udah Madrid nih musim ini. Sama Atletico 1, sama Barcelona Dengan 2. sekarang- Ya semoga gue salah kan. Ya, gampang banget ini. Tapi apa yang membuat menurut kalian Barcelona belum selevel Madrid untuk musim ini? Karena ada prediksi Madrid akan juara musim ini. Apakah karena memang masih ke konsistensi pemain mudanya atau rotasi yang mungkin selama dia tidak cedera akan aman-aman aja? Atau kalau ada rotasi itu yang membuat akhirnya Barca nggak bisa juara musim ini? Gua tetap ngelihat Madrid, tapi akan ramainya sampai pekan-pekan terakhir. Apalagi ketemu Madridnya pekan ke-35. Lalu masih ada pertandingan terakhir mereka bertandang ke Athletic Bilbao. Itu kan juga Suka menyulitkan lah, Suka Bilbao. menyulitkan Barca Sama juga. ATM away. Sama ATM gue besok nanti 16 Maret kalau Yeah. nggak salah. Oke. ATM away, masih ada Villarreal atau Sociedad, Real Madrid home. masih ada Madrid di home. Ya masih ada tim-tim sama-sama masih ketemu tim-tim Tim yang berat, yang iya. yang berat-berat. Tiga-tiganya masih ketemu tim yang berat, masih saling ketemu juga tiga-tiganya. Iya. Ya pasti rame sampai garis finish, tapi gue sih tetap melihat Madrid masih ya. sih kalau gue sih. Faktor apa Mas? Faktor ya perlahan-lahan akan balik nih pemain-pemainnya, ya akan lebih stabil mereka, ya asal nggak terganggu lagi cedera ketika di Champion dapat cedera lagi. Sementara Barcelona ya praktis bisa istirahat di Liga Championnya karena nunggu lawan doang gitu. Gimana Coach? Lu masih yakin Madrid yang juara dengan sekarang udah makin mepet gini? Ya walaupun lu harap lu salah. Gue yakin dengan tanda kutip. Karena ya mereka punya 4 pemain yang luar biasa. Iya. Kualitasnya itu nggak dimiliki oleh Selama Barca. bisa efektif dan on fire ya. Cuman Barca mengandalkan sistem. At the end of the day sistem yang menang biasanya. Biasanya. Tetap Cuman ada quote and quote. yang jadi masalah dengan Barca, kalau lini tengah, lini belakang masih ada pelapisnya gampang. Lini depan yang susah. Iya sih. Itu nggak ada pelapisnya. Ada super Pau Ferran Victor itu kan nggak banget. Ferran Torres lah. Lu lihatlah kalau pada saat Yamal cedera, Iya. udah kelihatan Beda banget tuh. memang ketika Beda Yamal banget, iya. Rafinya kayak cuman roda sendirian, nggak gerak gitu, nggak bener. balance. Beda banget. Nah kalau sana Yamal, Rafinya, Lewi nggak cedera, bisa main kayak gini terus. Padahal babak pertama nggak bagus juga mainnya. Iya, baru babak kedua emang Susah kayaknya ngegas babak banget. kedua karena Sevilla itu ngincer counter doang. Iya, iya. Nah di babak pertama mereka berapa kali loh salah cover. Gol pertama itu kan salah cover, Iya, si Vargas. salah motong, ya kan. Dan ya babak kedua lebih bisa diantisipasi. Ya itu dia dari persaingan La Liga yang sangat ketat, mungkin Ketat. sampai akhir Ketat. musim pekan-pekan terakhir La Liga ya. Gitu kan. Oke. Saking ketatnya kejepit. Kejepit, kejepit. Kejepit. Bisa. Gitu. Ketat kejepit. Iya, itu ya. Oke, ini ada saweran yang pertama dari Febri Rp50.000. Mantap, Febri. Pertanyaan untuk Coach Justin dan Mas Aryo, lebih realistis mana? Barca juara La Liga plus CDR, apa Barca juara UCL aja? Ancoy, Wih. realistisnya udah sama-sama ngimpi semua nih. Enggak. Usual berat sih. Tahun depan nih Barcelona. Gue lebih peluang untuk Barca tahun ini untuk La Liga untuk gue 40-60. 60 Madrid, 40 Barca. Oke. Kalau Champions League 30%. Walaupun Madrid lebih terseok-seok di grup kemarin ya. Apa iya? Peringkat kan- 20. Madrid kan Madrid begitu. is still Madrid. Ya, makanya maksud gue Madrid itu is pertanyaan. still Madrid Begitu dan knockout stage gila. kalau nih. mereka masuk final pun gue nggak heran. Kalau di Champions League itu Madrid lebih nggak tahu ya, gregetnya lebih dapat lah. Berarti udah ini dua ordanya City atau Madrid nih, siapa yang akan Tapi lebih semoga jauh nggak nih? dapat apa-apa. Next, dari Fadi Rp50.000. Wah, ini untuk Panji ya. Buat Bang Panji, beli ikro belajar baca Al-Quran bulan Masya Ramadan. Allah. Dia ngingetin. Subhanallah, alhamdulillah, makasih Fadil. Ada banyak ikro di rumah udah. Nanti Tapi nanti dibaca. Panji ikut ke Australia kan, siaran timnas di Australia. Terus? Kan pas puasa kita makan sosis.
Ntar infoin ya Coach ya, dia puasa apa enggak. Aduh. Dari Kevin- Sosis ayam Panji. Sosis ayam, benar, Sosis benar. ayam. Sosis Pas buka ayam, puasa, warna kan? putih. Sosis merah, sapi. Sapi. Dari Kevin Rahmat Rp50.000. Di Real Madrid ini adalah time bomb yang meledak, hasil board nggak mau beli back plus ini salah. Gimana Apa sih? sih? Oh, nggak nggak usah. Oke nih, dari Palestina seperti biasa. Dari Gede. Palestina Rp100.000. Plymouth yang keren atau Liverpool yang overconfident. Semoga Palace main nanti subuh, menang nanti subuh. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Ada lagi dari Madridista Rp50.000. Madrid benar-benar kekurangan pemain yang berani kasih trupas kayak Kroos dan Modric. Kalau beli harus beli siapa ya Koci? Oke. Kalau harus beli. Akhirnya ada fans Madrid yang Pinter. waras. Oh. Karena mayoritas yang berkeliaran di timeline gue IQ di bawah 78 gitu. Waduh. Tapi ini fans Madrid yang waras. Gue nggak tahu jawabannya karena memang nggak gampang. Yang lu bisa lakukan adalah main kayak Liverpool, nggak punya satu playmaker yang tapi lebih ke central midfielder lah. Jadi nggak tergantung oleh satu pemain. Yang jadi masalah istilah playmaker itu kan udah dari dulu ya, bahwa satu pemain kayak Nomor 10. menurut gitu ya. gue yang paling kelihatan itu Bruno di zamannya Ole. Itu kelihatan playmaker dan sangat tergantung banget. Nah, pada saat lo tahu bahwa stok playmaker sama stok striker itu udah beda banget dengan dulu. Nah, sekarang yang berkualitas ya. yang berkualitas. Lu lihat sekarang kalau lu bicara kalau gue tanya nggak mungkin nggak tanya atau gue hanya tanya ke Nesa. Striker yang berkualitas sekarang siapa? Siapa ya? Kan, kan lu ngomongnya cuma Harry Kane, Lewi udah kita coret. Osimhen. Umurnya udah 34 plus. Osimhen. Oke. Haaland, Osimhen, Vlahovic. Vlahovic belum level itu lah. Oke, Gyökeres. Oke, untuk Anjing, lu belum juga, enggak ini kan yang harganya Oh, mahal iya, sekarang. mahal, naik. Oh iya iya. Sesko yang mahal. Lima ini kan. Iya. Lu bandingin dulu. Wow. Thierry Henry, Dulu mah Ronaldo, anjir. dulu banyak Mr. banget Roy. stok kan? Iya. Iya. Sekarang selevel Gyökeres sama Sesko aja udah termasuk striker yang di Secara langka ya sekarang. Iya kan 9. udah gila. Emang stok striker dikit. Sama kayak playmaker. Ini udah gue bilang tahun lalu, 2 tahun lalu, gue mau tunggu sampai Kroos sama Modric pensiun. Gue mau lihat. Akhirnya Kroos pensiun, Modric nggak bisa main 90 menit, terseok-seok di tengah. Dengan 3-4 pemain yang luar biasa, harusnya mereka unggul 7 poin, 10 poin di atas Barca. Di mana Barca memang nggak punya duit, nggak bisa beli pemain. Jadi mau nggak mau ngandelin pemain muda, ya kan? Tapi ternyata enggak, ya karena itu. Nah, stoknya siapa? Gue bilang harus ganti sistemnya biar nggak tergantung sama seorang playmaker. Tapi dengan central midfield, ini contoh yang paling bagus yang dilakukan oleh Arne Slot. Di mana strikernya turun, blok 4 orang di tengah. Di situ lu nggak perlu playmaker lagi. Liverpool nggak punya playmaker. Iya. Gitu. Ya semi-semi lah karakter Iya, memang. semi-semi tapi nggak ada sosok pemain kayak Kevin De Bruyne, ya kan? Nggak ada. Nah itulah, tapi gue nggak heran bahwa Ancelotti nggak bisa melakukan itu. Jadi happy aja gue. Oh.